Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Mulyati. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum yang disusun oleh Deva Fauzan Anandika, Eva Putri Puspitasari, dan saya sendiri Widya Binti Sulika. Makalah akan dimulai dengan latar belakang. Latar belakang dari makalah ini yaitu perkembangan zaman yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum sendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Yang ketiga, pengembangan kurikulum yang tidak luput dari adanya pendekatan. Rumusan masalah. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan dalam pengembangan kurikulum serta apa saja jenis pendekatannya? Tujuan masalah. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pendekatan dalam pengembangan kurikulum serta mengetahui jenis-jenis pendekatannya. Pendekatan humanistik. Pengertian pendekatan humanistik menurut Abraham Maslow sebagai tokoh yang mempelopori terbentuknya teori humanistik mengatakan bahwa yang terpenting dalam melihat kemampuan seseorang hanya bisa dilihat dari potensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Eva Putri Puspitasari. Baik, Ibu Sri dan teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai konsep teori pembelajaran humanistik. Untuk belajar memanusiakan manusia, proses belajar dianggap sukses ketika para murid dapat memahami lingkungan dan dirinya sendiri dengan cara mampu menyelesaikan masalah dan juga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip kegiatan pembelajaran pendekatan humanistik. Yang pertama ada berpusat pada peserta didik, yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas peserta didik, yang ketiga yaitu menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, selanjutnya ada mengembangkan beragaman kemampuan yang mengandung nilai, yang terakhir ada menyediakan pengalaman yang beragam. Untuk selanjutnya yaitu ada karakteristik kurikulum humanistik, ada 4. Yang pertama yaitu adanya hubungan harmonis antara siswa dan guru, yang kedua adanya integritas, yang ketiga adanya totalitas, yang keempat model evaluasi yang tidak ada kriteria pencapaian. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi pendekatan kurikulum humanistik. Kurikulum ini mengedepankan proses daripada hasil, yang memberikan manfaat berupa pengalaman, menemukan kesadaran tentang dirinya dan orang lain, serta dapat mengembangkan potensi untuk unik dari dirinya. Untuk selanjutnya yaitu ada pendekatan teknologis. Menurut Galbraith 1977, teknologi merupakan suatu penerapan ilmu yang terorganisasi ke dalam tugas-tugas praktis. Penerapan teknologi yaitu ada 2, yaitu melalui perangkat keras dan melalui perangkat lunak. Prinsip dasar teknologi pendidikan. Prinsipnya yaitu ada 2, yaitu yang pertama prinsip yang berorientasi pada siswa, yang kedua yaitu prinsip yang berorientasi pada sumber belajar. Selanjutnya ada pendekatan rekonstruksionalisme. Untuk pengertiannya menurut Huda N. tahun 2019, kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Untuk tujuan sendiri dari pendekatan rekonstruksionalisme yaitu menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi oleh manusia. Untuk metode itu ada 3. Yang pertama yaitu mengadakan survei kritis kepada masyarakat, yang kedua itu mengadakan studi banding ekonomi lokal dan nasional, yang ketiga mengevaluasi semua rencana dengan kriteria apakah telah memenuhi kepentingan sebagian orang besar. Untuk yang selanjutnya ada organisasi isi. Pola organisasi isi kurikulum rekonstruksi sosial disusun seperti roda. Di tengah-tengahnya sebagai poros yang dipilih sesuatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara penuh. Selanjutnya dalam kegiatan evaluasi para peserta didik dilibatkan. Keterlibatan para peserta didik terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mas Deva Fauzan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan grassroots. Menurut Mutlover Ali tahun 2001 dalam buku Huda N.
tahun 2019. Dalam model grassroots, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Makanya pendekatan ini dinamakan juga pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Baiklah, selanjutnya tentang langkah pendekatan grassroots. Yang mana langkah pendekatan grassroots ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan pahami. Yang pertama, menyadari adanya masalah. Yang kedua, mengajukan refleksi. Yang ketiga, mengajukan hipotesis atau jawaban sementara. Yang keempat, menentukan hipotesis yang sangat mungkin dekat dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Yang kelima, mengimplementasikan perencanaan dan mengevaluasinya secara terus-menerus hingga terpecahlah masalah yang dihadapi. Yang keenam, membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan melalui grassroots. Kesimpulan, mengingat betapa pentingnya komponen-komponen kurikulum dalam sebuah sistem pendidikan tersebut, maka selama ini kurikulum selalu mengalami penyempurnaan atau pengembangan hingga saat ini. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini dilakukan agar kurikulum bisa sejalan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam rangka mengembangkan kurikulum, di antaranya yaitu 1. Pendekatan humanistik, 2. Pendekatan teknologis, 3. Pendekatan rekonstruksionalisme, dan yang keempat, pendekatan grassroots. Demikian tadi presentasi dari kami. Bila masih banyak kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.